Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ayub pasal 30 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku, hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Jiwa yang Hancur. Saudara-saudara sekalian, saya katakan Tuhan mencari orang-orang yang jiwanya hancur. Dalam Mazmur pasal 51 ayat 19 dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Bapak Ibu, ayat ini bicara tentang bagaimana jiwa-jiwa yang hancur yang datang kepada Allah, dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Memang saudara, kalau kita bicara mengenai jiwa yang hancur saya klasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama, jiwa yang hancur karena Tuhan, dan yang kedua, jiwa yang hancur karena tekanan dan masalah hidup. Ayub pasal 30 ayat 16 ini adalah jiwa yang hancur, suatu keadaan jiwa yang hancur karena tekanan dan masalah hidup. Bapak Ibu, keluargaku, kalau kita punya problem, kalau kita punya masalah, tekanan hidup begitu berat, lalu kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, maka Tuhan akan bertahta di sana. Tuhan akan menolong, memberikan kita jalan keluar. Tetapi karena ada tekanan hidup yang berat, lalu jiwa kita hancur, kita membawa jiwa yang hancur kita kepada dunia, kepada hiruk pikuk dunia, maka kita tidak akan punya kuasa untuk mengatasi setiap tekanan hidup. Jadi intinya Bapak Ibu, ketika jiwamu hancur karena masalah, karena tekanan hidup, mari datang kepada Tuhan. Mari bawa kepada Tuhan. Jiwa yang hancur yang engkau alami, engkau persembahkan kepada Allah. Minta kuasa Allah bekerja di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu, ayat-ayat yang tadi kita baca dalam Ayub pasal 30 dari ayat 1 sampai 16, ini adalah gambaran hidup bagaimana Ayub mengalami kehancuran jiwa karena penderitaan yang begitu hebat. Memang saudara, kita tidak kebal dengan masalah, kita tidak kebal dengan persoalan hidup. Tetapi saya mau katakan saudara, mari kita bawa jiwa yang hancur ini kepada Tuhan. Ada amin saudara? Mari bawa jiwa yang hancur ini kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang berkuasa. Pertanyaannya adalah, hal-hal dahsyat apa Pak Pendeta yang akan terjadi kepada jiwa yang hancur yang dibawa kepada Tuhan? Yang pertama saudara, kalau engkau membawa jiwamu yang hancur kepada Allah, engkau akan menikmati yang namanya pemulihan. Hidupmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Alkitab berkata bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jelas saudara, Allah tidak membiarkan orang-orang yang jiwanya hancur, yang remuk hatinya, kalau datang kepada Dia, maka Allah akan menyelamatkan orang itu, memulihkan orang itu. Lalu yang kedua, hal-hal dahsyat apa yang kita alami kalau kita membawa jiwa kita yang hancur kepada Allah? Yang kedua, maka kita akan diajar untuk bangkit. Bapak Ibu, Allah kita bukanlah Allah yang idealis, yang hanya mencari yang sempurna dan yang indah. Tetapi Allah kita adalah Allah yang mengerti setiap tetesan air mata dan kesudahan kita. Bilang amin. Dia akan membangkitkan kita, Dia akan membawa kita kepada kebangkitan demi kebangkitan dari setiap masalah yang kita hadapi. Yang ketiga saudara, hal dahsyat apa yang akan terjadi kalau jiwa yang hancur dibawa kepada Allah? Yang ketiga, kita akan dipimpin Tuhan masuk dalam kemuliaan-Nya. Bapak Ibu, memang kita mengalami problem, memang kita mengalami pergumulan yang berat, mungkin kita tidak berharga di mata orang lain. Ketika jiwamu hancur dibawa kepada Allah, Dia akan membalikkan keadaanmu. Sesuatu yang sudah hancur Tuhan pulihkan, Tuhan beri kemuliaan, dan pada akhirnya orang akan melihat kita menjadi pribadi yang hebat karena ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Yang keempat, hal dahsyat apa yang terjadi
pada saat jiwa yang hancur dibawa kepada Allah yang keempat, maka kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Kalau kita kembali kepada kitab Perjanjian Lama, ketika Yakub bergulat dengan Allah di sungai Yabok, dan Yakub mengalami tekanan yang hebat, mengalami sendi pangkal yang terpelecok, yang luka. Mungkin kelihatannya saudara, Yakub tidak akan pernah bisa berhasil, tapi Alkitab mencatat dari pergumulan itulah Tuhan jadikan Yakub menjadi Israel, pemenang-pemenangnya Allah, menjadi pribadi yang sempurna di hadapan Tuhan. Selamat pagi keluargaku, apapun keadaan jiwamu, apapun keadaan hatimu, sekalipun hancur oleh karena tekanan hidup, mari datang dan bawa kepada Tuhan. Nikmatilah hal-hal dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Shalom, Tuhan berkati kita semua.